dua kata, yaitu anti dan bios. Anti memiliki arti yang sebenarnya, sedangkan bios memiliki arti sesuatu yang hidup. Jadi, antibiotik adalah anti terhadap sesuatu yang hidup. Di dalam penggunaan sehari-harinya, antibiotik dikelompokkan sebagai obat yang berfungsi untuk membunuh bakteri, dan antibiotik juga termasuk ke dalam antimikroba. Dan perlu kita ketahui bahwa antimikroba memiliki berbagai macam, seperti antiparasit, anti jamur, antivirus, dan anti cacing atau biasa disebut obat cacing. Jadi, antibiotik adalah salah satu kelompok obat yang digunakan untuk mencegah infeksi yang berasal dari bakteri, bukan dari virus atau yang lain. Dan cara kerja antibiotik adalah membunuh atau menghentikan bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik dibagi menjadi 4 golongan. Kita mulai yang pertama, yaitu penggolongan berdasarkan daya kerja, dibagi menjadi 2, yaitu bakteriostatik dan bakterisida. Penggolongan obat antibiotik yang termasuk ke dalam bakteriostatik diantaranya ada tetrasiklin, kloramfenikol, dan lincomycin. Dan yang termasuk ke dalam bakteriosida ada penisilin, rifampicin, dan sebagainya. Selanjutnya ada penggolongan berdasarkan spektrum antibiotika, dibagi menjadi 2 juga ya, yaitu ada spektrum sempit dan spektrum luas. Dan yang termasuk ke dalam spektrum sempit diantaranya ada eritromycin, clindamycin, kanamycin, dan benzilpenisilin. Dan yang termasuk ke dalam spektrum luas ada sulfonamid, ampicillin, cefalosporin, dan kloramfenikol. Dan tentunya dari kedua spektrum ini memiliki bakteri gram yang positif dan negatif ya. Selanjutnya adalah penggolongan obat berdasarkan struktur kimia. Yang pertama ada aminoglikosida yang termasuk di dalamnya ada gentamicin dan kanamicin. Selanjutnya ada beta-lactam yang di dalamnya termasuk ertapenem, cefalexin, dan amoxicillin. Selanjutnya ada glikopeptida yang di dalamnya ada vancomycin dan teicoplanin. Selanjutnya polipeptida yang di dalamnya terdapat eritromycin, telithromycin, dan doxycycline. Selanjutnya polymyxin yang di dalamnya ada polymyxin dan colistin. Selanjutnya ada kinolon yang di dalamnya ada asam nalidiksat, ofloxacin, dan levofloxacin. Selanjutnya ada streptogramin yang di dalamnya ada pristinancin, virginiancin, dan micamcin. Selanjutnya ada oxazolidoin yang di dalamnya ada linezolid, dan terakhir ada sulfonamida yang di dalamnya ada cotrimoxazole dan trimetrorin. Baik, selanjutnya ada penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama dari golongan obat penisilin, cefalosporin, dan carbapenem. Dan mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis dinding sel. Sintesisnya terganggu sehingga dinding menjadi kurang sempurna dan tidak tahan terhadap tekanan osmosis dari plasma. Selanjutnya ada dari golongan antibiotik polymyxin, dan mekanisme kerjanya adalah mengganggu permeabilitas membran sel. Maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah molekul lipoprotein dari membran plasma diganggu sintesisnya hingga menjadi lebih permeabel, dan hasilnya zat-zat penting dari isi sel dapat merembas keluar. Selanjutnya ada dari golongan antibiotik tetrasiklin,
chloramphenicol, dan aminoglycosid, dan mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis protein sel. Selanjutnya ada golongan antibiotik dari rifampicin dan quinolone, dan mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis asam nukleat sel pada DNA dan RNA. Selanjutnya golongan obat antibiotik sulfonamid dan trimethoprim, dan mekanisme kerjanya adalah menghambat metabolisme sel mikroba atau menghambat enzim-enzim esensial di dalam metabolisme folat. Baik, selanjutnya ada contoh dari penggolongan obat antibiotik dan pengaplikasian obatnya. Yang pertama ada dari golongan penisilin. Yang termasuk dari golongan penisilin ada amoxicillin, ampicillin, dan oxycillin. Golongan obat ini digunakan untuk banyak kondisi yang diakibatkan dari infeksi bakteri seperti infeksi Streptococcus, infeksi gonore, meningitis, faringitis, dan juga untuk pencegahan endokarditis, terutama pada penderita atau memiliki riwayat ginjal. Penggunaan penisilin ini akan lebih baik, tentunya dengan pengawasan dokter juga ya. Selanjutnya ada dari golongan obat cephalosporin. Beberapa kondisi yang diobati oleh golongan antibiotik ini antara lain adalah infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Dan contoh obatnya ada cefadroxil, cefixim, dan cefuroxim. Dan selanjutnya ada dari golongan obat antibiotik aminoglikosida. Golongan obat ini digunakan untuk mengatasi banyak penyakit infeksi bakteri seperti otitis eksterna, infeksi kulit, dan peritonitis. Dan contoh obatnya di sini ada gentamicin, vancomycin, dan tobramycin. Dan selanjutnya ada dari golongan obat tetrasiklin. Golongan obat ini digunakan untuk mengobati berbagai macam kondisi yang muncul akibat adanya infeksi bakteri seperti sifilis, antraks, tifus, serta jerawat. Serta contoh obatnya ada dari doxycycline, tetrasiklin, serta minoxidil. Dan ingat ya, golongan obat ini tidak boleh digunakan di bawah umur 12 tahun. Selanjutnya ada dari golongan obat antibiotik makrolid. Beberapa kondisi yang diobati menggunakan antibiotik makrolid adalah bronkitis, cervicitis, penyakit Lyme, pemphigus, serta sinusitis. Dan contoh obatnya adalah erythromycin, clarithromycin, dan azithromycin. Dan semua jenis obat yang telah saya sampaikan tadi dapat kita gunakan setelah kita mendapat perintah atau anjuran dari dokter. Selanjutnya ada dari pengertian emesis. Emesis adalah kondisi mual dan muntah yang berlebihan selama masa kehamilan. Mual dan muntah selama masa kehamilan pertama sebenarnya adalah hal yang wajar dan normal. Akan tetapi jika kita mengalami hiperemesis atau mual dan muntah yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai macam masalah seperti dehidrasi, ketidakseimbangan cairan elektrolit, serta penurunan berat badan pada wanita hamil tentunya. Maka dari itu, jika kita mengalami emesis yang berlebihan harus segera diobati agar tidak terjadi berbagai macam masalah kesehatan pada ibunya dan untuk janinnya juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme mual sampai dengan muntah. Sebelum itu saya akan menjelaskan juga faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan mual dan muntah terjadi. Yang pertama ada dari taktil atau sentuhan. Contohnya ketika kita memasukkan tangan ke dalam faring, di situ ada yang namanya reseptor
taktil. Nah, reseptor tersebut jika kita sentuh memakai tangan, maka akan menyebabkan terjadinya mual dan muntah. Yang nomor 2 ada dari iritasi. Iritasi yang seperti apa sih yang dapat menyebabkan mual dan muntah terjadi? Jadi, penyakit-penyakit pada gastrointestinal biasa kan diawali karena adanya infeksi atau iritasi. Kemudian ada peregangan karena ada sumbatan tertentu. Kemudian juga bisa disebabkan karena adanya hipersekresi. Misalnya, hipersekresi air di dalam lumen itu juga bisa membuat mual dan muntah terjadi. Yang ketiga ada dari tekanan intrakranial yang meningkat. Contohnya pada perdarahan otak. Itu kan disebabkan karena adanya darah di dalam otak sehingga membuat tekanan intrakranial di dalam otak meningkat dan memicu terjadinya mual dan muntah. Yang keempat adalah rotasi kepala. Contohnya adalah ketika kita sedang muter-muter di suatu tempat atau ketika kita sedang menaiki wahana roller coaster, itu akan merangsang dan memicu terjadinya mual dan muntah. Yang kelima ada obat-obatan tertentu atau bahan kimia. Ini juga bisa mengakibatkan atau memicu terjadinya mual dan muntah karena adanya efek samping atau ketidakcocokan dari obat tersebut atau bahan kimia tersebut. Yang keenam ada psikogenik atau emosi. Contohnya adalah ketika kita mencium bau-bauan yang kurang sedap atau kurang enak, atau ketika kita melihat pemandangan yang menurut kita tidak enak dipandang, itu bisa memicu atau merangsang terjadinya mual dan muntah juga. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke dalam mekanisme terjadinya mual sampai dengan muntah. Seluruh faktor-faktor yang sudah saya jelaskan dan sudah saya sebutkan tadi, nantinya dia akan mengirim impuls melalui saraf yang bernama saraf eferen menuju ke pusat muntah. Nah, pusat muntah berada di medula oblongata. Setelah adanya impuls eferen menuju medula oblongata atau pusat muntah tersebut akan memberi respon melalui saraf eferen, yang mana saraf eferen tersebut dikirim melalui nervus vagus atau nervus ke-10 sehingga terjadinya rasa mual. Nah, setelah terjadinya rasa mual, selanjutnya akan terjadi spasme diafragma dan otot yang terjadi di abdomen. Adanya spasme diafragma dan otot di abdomen, dia akan menekan organ-organ intestinal dan juga gaster. Setelah terjadi spasme itu bisa terjadi dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, dia akan terjadi spasme tanpa pengeluaran isi lambung atau biasa disebut mual disertai reci atau tanpa isi. Nah, yang kedua, dia akan terjadi spasme beserta pengeluaran isi lambung atau biasa disebut mual disertai dengan muntah. Nah, setelah saya jelaskan mekanisme mual sampai dengan muntah, kita bisa merangkumnya teman-teman bahwa terjadi 3 fase dalam mekanisme ini. Yang pertama ada fase nausea yang dimulai dari pengiriman impuls melalui saraf eferen hingga terjadinya mual. Yang kedua fase reci, fase dari mulai terjadi spasme sampai dengan reci. Yang ketiga, kemudian ketika terjadi reci berulang-ulang, biasanya pasien tersebut mengalami muntah. Nah, disinilah terjadi fase yang namanya fase emesis atau fase muntah. Jadi yang pertama ada fase nausea, fase reci, dan fase emesis. Selanjutnya ada penyebab dari emesis. Penyebab emesis atau hiperemesis gravidarum sebenarnya tidak diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini sering dikaitkan dengan tingginya kadar human chorionic gonadotropin atau hormon HCG dalam darah. Hormon ini diproduksi oleh plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan terus meningkat selama kehamilan. Yang kedua ada peningkatan hormon
kolesteran, yang ketiga kekurangan vitamin B6, dan yang terakhir ada meningkatnya sensitivitas pada bau. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan obat anti mual muka atau biasa kita sebut antiemetik. Yang pertama ada dari golongan obat, dan mekanisme kerjanya adalah menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati mual dan muntah akibat pasca operasi. Dan contoh obat dari golongan obat ini ada. Selanjutnya penggolongan obat antiemetik. Mekanisme kerjanya tidak diketahui, akan tetapi golongan obat ini berguna untuk mencegah muntah dan mual pasien pada kemoterapi. Dan contoh obatnya ada dexamethasone dan metilprednisolon. Selanjutnya ada dari golongan obat, dan mekanisme kerjanya adalah menghambat reseptor neurokinin 1 di area prostrema. Dan contoh obatnya ada. Dan selanjutnya ada dari golongan obat, dan mekanisme kerjanya adalah inhibisi reseptor dopamin dan muscarinin. Dan contoh obatnya ada. Dan selanjutnya ada dari golongan obat, serta mekanisme kerjanya adalah blokade reseptor dopamin, serta contoh obatnya ada. Selanjutnya ada dari golongan obat, dan mekanisme kerjanya adalah meningkatkan aktivitas gamma aminobutyric acid atau GABA, GABA, serta contoh obatnya adalah. Selanjutnya ada dari golongan obat antihistamin, dan mekanisme kerjanya adalah